Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Devotion Gereja ICC pada pagi hari ini. Apa kabar saudara? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang baik dimanapun saudara berada. Judul Devotion pagi hari ini adalah Titik Awal. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pernahkah saudara dibanding-bandingkan oleh orang lain? Tentang pencapaian saudara dengan orang lain, kesuksesan saudara, apa yang dimiliki, status, dan lain sebagainya. Kita dibandingkan dengan si A, si B, si C. Oh, dia sudah mencapai ini, dia sudah ada di posisi ini, dia sudah memperoleh ini, dan lain sebagainya. Saudara, dibandingkan dengan orang lain, kita dapat jumpai di dalam kehidupan kita semua. Tapi yang penting, apakah reaksi yang keluar dari kehidupan kita? Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mari kita lihat satu peristiwa di Alkitab. Mari buka Alkitab saudara di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Apa artinya? Saul mengalahkan ribuan, tetapi Daud mengalahkan puluhan ribu. Ini berbicara tentang jumlah saudara, bahwa Daud mengalahkan musuh jauh lebih banyak, berlipat-lipat dari yang dikalahkan oleh Saul. Saudara terkasih, Saul adalah seorang raja Israel, sedangkan Daud adalah asisten pribadi kesayangan dari Saul yang biasanya membawa senjata pribadi dari Saul. Mereka berdua adalah jagoan yang tangguh dengan prestasi perang yang luar biasa. Dan Saul yang mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini diviralkan oleh perempuan-perempuan sambil menari-nari. Buat Daud ini tentu hal yang membanggakan, tetapi lain ceritanya dengan Saul. 1 Samuel 18 ayat 9 menuliskan seperti ini. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara terkasih, berbicara tentang mendengki, apa sih sebenarnya mendengki? Kita pasti sudah pernah mendengar kata mendengki. Nah, mendengki adalah menaruh perasaan marah, benci, tidak suka, karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Dan inilah yang sedang dirasakan oleh Saul terhadap Daud. Padahal Daud adalah orang asisten pribadi yang begitu dikasihi oleh Saul sendiri. Mendengki ini sangat amat merusak kehidupan Saul mulai saat itu. Saudara terkasih dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, apakah saudara sedang dibandingkan dengan orang lain? Dan dari perbandingan itu saudara mungkin merasa tidak berharga, merasa tidak berguna, merasa kecil, merasa lemah. Kok iya ya, saya kurang ya. Kita merasa tidak berdaya dan panaslah hatimu, marahlah hatimu. Ada kemarahan di dalam kehidupan kita karena kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Sama seperti Saul. Sejak hari itu dia mendengki kepada Daud. Dan Saul melakukan segala cara untuk menghancurkan Daud. Sekali lagi, yang padahal sebelumnya dia begitu mengasihi Daud. Saudara, betapa berbahayanya jika di dalam kehidupan kita ada dengki. Sama halnya dengan Saul. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Saul? Segala cara dilakukan untuk menghancurkan Daud. Daud diangkat menjadi kepala pasukan 1000 dan ditaruh di garis paling depan. Tujuannya apa? Supaya Daud cepat tewas karena dia berada di garis depan. Kemudian Saul menawarkan anaknya untuk menjadi istri dari Daud dengan syarat mas kawin 100 kulit katan orang Filistin. Dengan tujuannya apa? Supaya Daud tewas ketika sedang mengusahakannya. Saul berlarut-larut di dalam kedengkian kepada Daud, kebencian yang besar. Bahkan Daud dikejar-kejar keluar masuk kota, keluar masuk padang gurun, masuk keluar goa. Sedemikian besarnya kebencian dan kedengkian Saul kepada Daud. Saudara terkasih, kenapa ya Saul bisa seperti ini? Mengapa Saul berlarut-larut tenggelam di dalam kedengkian kepada Daud?
Kalau kita bedah bersama-sama, kedengkian yang muncul di dalam kehidupan Saul itu tidak hadir begitu saja. Mengapa Saul begitu mendengki kepada Daud? Kalau kita tarik jauh ke belakang, itu sesungguhnya ada titik awalnya. Dari mana sih titik awal ini? Mengapa Saul bisa sejahat itu kepada Daud? Titik awalnya, ceritanya dari sini, saudara. Saul itu punya dua riwayat ketidaktaatan kepada Tuhan. Yang pertama, ketika perang dengan bangsa Filistin, saya akan bacakan di dalam 1 Samuel 13, ayat 13-14. Kita berkata, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Riwayat pertama ketidaktaatan Saul kepada Tuhan adalah ketika perang dengan bangsa Filistin. Waktu yang ditentukan oleh Tuhan dilanggar oleh Saul. Itu yang pertama. Kemudian riwayat ketidaktaatan Saul yang kedua kepada Tuhan adalah ketika perang dengan bangsa Amalek. 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Ini adalah pelanggaran kedua dari Saul. Tuhan memerintahkan habiskan semuanya. Tetapi Saul menyisakan hewan-hewan yang terbaik, bahkan dia menyelamatkan rajanya. Saudara, dua kali Saul didapati tidak taat kepada Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, taat adalah harga mutlak di hadapan Tuhan. Dan tahukah saudara, karena dua riwayat ketidaktaatan Saul kepada Tuhan ini, muncul ayat ini, 1 Samuel 15 ayat 28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Saudara, ketidaktaatan Saul kepada Tuhan harus dibayar dengan harga yang sangat amat mahal. Dia ditolak menjadi raja dan akan digantikan oleh orang lain. Hal ini membuat Saul menjadi galau, saudara. Dan ini menjadi beban emosi negatif dari Saul. Pertanyaannya, mengapa dia dengki kepada Daud? Daud adalah seorang rising star yang baru saja mengalahkan seorang panglima dari Filistin, yaitu Goliat. Dan Saul curiga bahwa Daud yang akan menggantikan dia di dalam posisi Raja Israel. Dan Saul tidak rela. 1 Samuel 18 ayat 8 berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Lihat ini saudara, akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Kecurigaan Saul adalah bahwa Daud yang akan menggantikan dia sebagai raja. Saudara, balik lagi kepada Saul sebagai seorang yang diberikan kepercayaan Tuhan menjadi raja atas Israel, tunduk kepada Tuhan. Itu adalah satu hal yang sangat amat penting, sangat fatal dan berbahaya bila seorang raja tidak mendengar apa yang Tuhan katakan, tidak mengenal kehendak Tuhan, tidak mengikuti perintah yang Tuhan berikan, seperti yang telah dilakukan oleh Saul. Saudara, sebenarnya pada awalnya Saul ini adalah orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Dia adalah raja pertama dari bangsa Israel. 1 Samuel 9 ayat 2 tertulis seperti ini. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Selain itu, Saul juga seorang panglima perang yang sangat-sangat masyhur. Tapi saudara, ketaatan itu sungguh berarti dan berharga di mata Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita belajar sesuatu. Apakah kita memiliki kualifikasi unggul? Apakah kita
berbakat, buat ini berhasil, buat itu berhasil. Kita diandalkan banyak orang, kita dipercaya banyak orang. Saudara, janganlah kita tergoda untuk tidak taat kepada Tuhan. Janganlah kita tergoda untuk tidak mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Janganlah kita tergoda untuk melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Sama seperti seorang Saul, pada awalnya dia seorang yang sangat unggul. Dia dipilih untuk memimpin, diberikan kepercayaan. Tetapi ketaatan tidak menjadi bagian di dalam hidupnya. Dia melakukan, ada 2 riwayat ketidaktaatan di dalam kepemimpinannya. Saudara sekalian, pagi hari ini, lepas dari segala kelebihan dan kepercayaan yang ada di dalam kehidupan kita, tetaplah memilih untuk taat kepada Tuhan. Biarlah ketaatan menjadi bagian kehidupan saya dan saudara, dan Tuhan senantiasa mendapati kehidupan kita sebagai orang-orang yang taat. Karena ketaatan itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami mendengar firman-Mu, kami berdoa, biar setiap kami semua selalu didapati Tuhan menjadi orang-orang yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan Tuhan atas kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap keunggulan, setiap potensi, setiap bakat, setiap talenta yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Untuk setiap kepercayaan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Tapi di atas semuanya itu, kami berdoa biar pagi hari ini kami menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang mendengar perintah Tuhan, yang selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini komitmen baru kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Saudara terkasih, demikian Devotion Gereja ICC Bandung pada pagi hari ini. Sampai jumpa Devotion minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.